Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Azizah, NIM 201210384 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas L. Nah, saya di sini akan membuat video tentang tugas psikologi dakwah, yaitu menarik kesimpulan teori emosi manusia. Nah, di sini sebelumnya saya akan membahas tentang apa sih emosi itu. Di sini emosi itu yaitu perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang ataupun sesuatu. Jadi, ketika kita bertemu dengan seseorang ataupun melihat sesuatu, itu pastinya emosi kita itu tahu, oh itu seseorang ini gimana, sesuatu ini gimana, begitu. Nah, selanjutnya di sini jenis emosi itu ada dua. Yang pertama yaitu ada jenis yang positif, yang mana di sini contohnya ketika kita mendapatkan kenikmatan, mendapat juara ataupun mendapat hadiah, pasti kan emosi kita akan merasakan kebahagiaan ataupun gembira. Jenis yang kedua yaitu ada jenis emosi yang negatif. Ketika kita marah kepada seseorang ataupun apa, itu pastinya emosi kita itu akan mengamuk. Ada lagi contohnya ketika kita takut, itu pasti emosinya kita itu akan cemas. Nah, kemudian untuk teori emosi itu ada empat teori menurut tokoh yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu tadi dicontohkan itu ada sesuatu yang menakuti, yang mana dicontohkan tadi anjing. Ketika ada anjing, itu seseorang itu merasakan takut, kemudian setelah takut itu dipengaruhi oleh psikologisnya kalau orangnya itu jantungnya berdebar atau teriak gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada anjing, kemudian kebalikannya dari yang pertama, orang itu teriak dulu baru merasakan ketakutan. Kemudian teori yang ketiga itu ada anjing juga, kemudian masih diterima dengan otak, oh anjing ini aku takut, dan kemudian orang itu langsung berteriak. Kemudian emosi yang keempat itu ada sama, sesuatunya itu anjing, kemudian orang itu teriak, kemudian dimaknai, oh aku takut dengan anjing, baru merasakan ketakutan. Kemudian yang terakhir itu ada unsur, dimana 5 unsur di sini untuk membangun kecerdasan emosi. Unsur yang pertama itu ada memahami emosi sendiri-sendiri. Jadi setiap seseorang itu harus bisa memahami emosinya sendiri-sendiri. Jadi emosi itu tidak hanya marah saja, tetapi bahagia, entah itu gembira, cemas, atau apapun itu juga masuk ke dalam emosi. Kemudian unsur yang kedua itu ada mampu mengelola emosinya sendiri. Di sini emosi itu dipikirkan oleh kognitif. Jadi kita mikir dulu, oh aku mendapat kesenangan, mendapat hadiah, oh aku senang. Aku tadi habis dimarahin, berarti aku emosinya itu lagi gak mood, lagi cemas gitu. Kemudian yang ketiga itu ada memotivasi diri sendiri, karena kita itu untuk mencapai cita-cita yang tinggi ataupun tujuan yang tinggi, seharusnya kita itu memotivasi diri sendiri agar tidak down dalam mengejar cita-cita itu. Kemudian unsur yang keempat itu ada memahami emosi orang lain. Di sini tidak hanya memahami emosi kita sendiri saja, tetapi dibutuhkan dengan interaksi dengan orang lain agar kita itu memahami emosi diri kita dan juga emosi orang lain. Nah, maka dari itu terjadinya interaksi itu mampu membina hubungan sosial. Jadi, seberapa orang itu banyak temannya, seberapa orang itu mengajak interaksi temannya, itu maka bisa memahami emosi antara satu dan yang lainnya. Jadi, kesuksesan seseorang itu dilihat dari kecerdasan emosinya. Emosi itu kita sendiri yang menentukan, yang merasakan kita sendiri. Orang lain belum tentu. Kalau kita itu senang, kalau kita itu dapat hadiah itu senang apa enggak ya, tapi kalau umumnya itu senang, tapi ya enggak tahu, orang lain tidak tahu emosi kita. Jadi yang bisa menyukseskan kecerdasan emosi itu juga dari diri sendiri. Baik, itu tadi kesimpulan dari saya.
cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.